Wahai Nona, dalam mencari suami harus benar-benar hati-hati. Saya sering mendapatkan curhat dari para istri, para wanita yang benar-benar berjuang sendiri. Punya suami kayak nggak punya. Malah mereka bilang, kalau tau gini nggak usah nikah. Menikah dengan harapan lebih baik malah nambah beban. Kalau bawa badan sendiri kan berjuang untuk diri sendiri aja. Karena baru saja saya dengar curhat lagi dari seorang ibu. Jadi beliau ini punya suami hanya untuk simbolis aja, simbol bahwa punya suami gitu loh. Faktanya beliau benar-benar berjuang sendiri. Nyari uang, nyari nafkah, semua sendiri. Suaminya itu apa? Suka main judi, suka mabuk. Sangat menyedihkan, kenapa bisa begitu? Wahai Nona, jangan terlalu buta lah ya. Anda mau menikah, tolonglah dicek. Ini orang punya daya juang nggak? Ingin berjuang nggak? Mau berjuang nggak gitu loh. Kalau sekiranya sudah ada tanda-tanda males, nggak punya jiwa pejuang, nggak mau berusaha, seorang pemabuk, seorang penjudi, udahlah non, jangan buta-buta amat jadi wanita tuh. Masih banyak laki-laki yang benar, laki-laki yang hebat, laki-laki yang pejuang masih banyak. Anda jangan tidak manut pada nasihat saya ya. Apa perlu suatu saat ibu-ibu itu langsung yang sharing ke kamu? Kan gak usah gitu loh. Kisah begini udah banyak. Bahkan beberapa saat yang lalu ada seorang ibu-ibu yang sudah senior usianya, sudah 64 tahun. Beliau bilang setiap subuh tuh bangun mau nangis gitu loh, sedih gitu. Sedih banget. Pas beliau cerita, beliau ini dari usia 9 tahun sudah kerja untuk ngurus bayi orang. Ini mungkin konyol bagi Anda ya, tapi orang zaman dulu tuh banyak tuh. Usia kanak-kanak udah disuruh kerja tuh. Udah jadi tanda petik ya, pembantu, asisten bagi rumah tangga orang lain. Itu nyata loh, sangat nyata. Anda yang hidup di kota mungkin dengar kisah begini, apaan sih, kayaknya nggak ada. Ada. Nah si ibu ini yang sekarang udah usia 64 tahun, dari kecil tuh ngurus bayi orang, kerja sama orang. Nggak sekolah sama sekali. Berjuang pontang-panting ya. Beliau mengaku buta huruf, nggak bisa baca. Sampai ketika menikah juga luar biasa. Suami beliau ini sering melakukan hal-hal yang kemudian berkenaan dengan polisi. Beliaulah yang menghadapi, membantu suaminya. Jadi nggak habis-habis hidup ibu ini. Waktu single, pontang-panting untuk diri sendiri. Ketika udah menikah harus ngurus suami. Dan anak-anak beliau yang sekolahkan. Luar biasa loh, nggak habis-habis gitu loh. Kenapa orang baik bisa begini? Ya karena orang baik yang tidak peduli untuk belajar, untuk menata bahwa soal pernikahan dan keputusan-keputusan penting lainnya harus ada ilmunya, harus banyak belajar, banyak dengar dari orang. Nona ini serius ya. Mungkin yang nasihatin Anda soal ini udah banyak. Dan Anda merasa, ini sama aja lah, Mas Didi juga ngomongin yang sama. Anda gak usah bosan dengerin nasihat yang sama. Karena yang sama ini pun, yang satu poin ini aja pun belum tentu Anda lakukan, belum tentu Anda mau manut loh. Anda ketika menikah cari imam, seorang pejuang dan seorang pembimbing yang baik. Dia harus punya jiwa pejuang. Kalau dia pemalas, hanya tangan di bawah, gak usah, skip. Anda tuh seorang putri loh, dibesarkan orang tuamu dengan harapan nanti ketika menikah akan ditopang oleh suamimu. Harapan orang tuamu begitu besar. Jangan serahkan dirimu kepada laki-laki yang gak bertanggung jawab. Saya gak minta Anda harus menikah sama pria kaya raya, enggak. Pria yang ingin, yang mau berjuang, yang berdaya mau berjuang. Itu penting sekali. Kita menghargai perjuangan orang kok, kita menghargai komitmen orang kok. Nona, adalah kewajiban laki-laki untuk mengcover semuanya. Seorang suami, seorang bapak. Masih banyak pria-pria baik di luar sana. Banyak kisah-kisah laki-laki yang keren-keren ya. Beliau untuk anak istri all out, berikan yang terbaik. Tapi maaf, celana dalam beliau, kaos kaki beliau sampai sobek-sobek, sampai bolong-bolong. Tapi maaf, celana dalam beliau, kaos kaki beliau sampai sobek-sobek, sampai bolong-bolong. Nggak beli yang baru. Untuk anak istri diberikan yang terbaik. Kalau pergi makan, diusahakan cari makan yang enak, yang baik untuk anak istrinya. Kalau makan di luar. Tapi dia sendiri ketika lagi dinas, lagi kerja di mana, dia makan yang murah-murah aja. Sederhana-sederhana aja. Dia berkorban demi keluarganya, dia nggak pedulin diri sendiri. Laki-laki seperti ini masih ada. Kenapa sih Nona, kamu tuh terlalu buta? Tapi aku sayang dia mas, aku udah terlanjur sayang. Udahlah. Suatu saat kamu ketemu pria yang lebih baik, kamu juga akan sayang kok. Betul nggak nih? Coba renungkan deh. Kamu bilang kamu sayang dia.
dengan segala ketoksikannya, dengan segala hal-hal yang gak membuat dia layak untuk jadi seorang suami. Tapi kamu masih ngotot mau lanjut nikah. Suatu saat kamu kenal dengan pria yang jauh lebih baik, pria yang bertanggung jawab, pria yang sangat ngemong. Kamu akan menyesal bahwa dulu pernah berkata, hanya dialah cintaku, hanya dialah yang aku sayangi. Kamu akan nyesal, kamu akan geli-geli sendiri pada dirimu. Kok bisa aku selebay itu? Sedih banget loh ya. Jodoh Anda jadi gak ketemu Anda gara-gara Anda terlalu ngotot mempertahankan apa yang bukan untuk Anda. Sedih banget. Ada pria baik yang harusnya adalah jodohmu, tapi jadi gak ketemu kamu karena kamu ngotot pada seorang pria yang bukan untukmu. Maaf ya, lebih baik menunda daripada menjanda. Semoga Anda punya rasa patuh pada nasihat yang benar ini. Saya adalah saksi udah mendengar banyak kisah para ibu, para istri yang berjuang sendiri, yang pontang-panting. Hilang masa kecilnya, masa mudanya, masa tuanya hilang. Karena benar-benar kerja udah kayak mesin, pontang-panting, banting tulang. Akibat seorang pria yang tak bertanggung jawab, tak berdaya untuk jadi imam yang baik. Wahai bro-bro, saya bukannya sentimen pada Anda ya, saya juga laki-laki. Kita kalau belum yakin-yakin banget kita bisa bertanggung jawab atas anak orang, ya jangan nikah dulu. Pengembangan diri, bekerja, nabung yang banyak, meningkatkan diri, memperhebat diri, berusaha, punya daya juang yang tinggi. Nggak boleh menikah hanya modal niat. Niat aja nggak cukup. Baik demikian ya, semoga nasihat ini Anda indahkan demi masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu, berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut, jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha, harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi, nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.